P3K yang penuh waktu, maksud saya, kalau saya sebut P3K berarti penuh waktu, itu masih ada 1-2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang menunggu pelantikan, di sini kita akan mengupdate informasi berkaitan dengan update penetapan NIP dari 5 Kanrek. Kemudian ada informasi yang terbaru dari hasil rapat koordinasi di wilayah Kanrek 3 Bandung. Di sini juga ada informasi berkenaan dengan pelantikan online P3K paruh waktu, yang mana tanda tangannya hanya menggunakan digitalisasi. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah hasil rapat koordinasi yang dilakukan kepegawaian di Kanrek 3 Bandung ya. Bapak Ibu, ini adalah berkaitan dengan percepatan juga untuk penyelesaian pengangkatan P3K paruh waktu dan P3K tahap 2 khususnya. Nah, di sini ada informasi dari beberapa daerah yang terus meminta beberapa kelonggaran ya dari BKN. Nah, nanti cuplikan video secara lengkapnya kita akan sajikan di akhir pemaparan video ini. Bagaimana tanggapan dari BKN berkaitan dengan TMT yang ditetapkan itu tidak di tanggal 1 Oktober, dan apabila ada bagian-bagian daerah yang mungkin pengangkatannya tertunda, apakah bisa nanti penetapan TMT-nya melewati dari 1 Oktober. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menyimak informasi video lengkapnya, kita update dulu Bapak Ibu informasi berkenaan dengan penetapan NIP terbaru dari 5 Kanrek. Ya, sebelum kita mengupdate informasi NIP Bapak Ibu, ini kita dapat berita hari ini ya berkaitan dengan BKN gelar penandatanganan perjanjian kerja paruh waktu ini secara digital ya. Nah, ini berarti apakah rekan-rekan ini tidak menerima SK secara langsung ya. Setelah penantian panjang, sebanyak 19 orang tenaga non-ASN menandatangani P3K paruh waktu, di mana dokumennya ini ditandatangani secara digital atau daring ya Bapak Ibu, atau online. Ini dilakukan di Kanrek BKN, khususnya di Kanrek 2. BKN resmi menyelenggarakan penandatanganan P3K paruh waktu pada hari Jumat kemarin, di mana kegiatan ini digelar secara hibrid atau online serentak di seluruh kantor Kanrek regional, berarti semua nih ya, dan menjadi momentum penting dalam percepatan transformasi digital lingkungan birokrasi. Di kantor 2 sendiri, kantor Kanrek 2, ini ada 19 ASN paruh waktu yang melakukan penandatanganan perjanjian kerja dengan cara online ya Bapak Ibu. Nah, kita tidak dapat pasti apakah berarti ini memang mengurangi ya penyerahan secara manual di Pemda masing-masing. Baik, kita langsung mengupdate informasi penetapan NIP. Pun Kanrek yang sudah mengupdate terbaru di sini per tanggal 10 Oktober ya. Ini yang belum kita update sebelumnya adalah dari Kanrek 1 Yogyakarta. Tentu kita akan fokus pada P3K paruh waktu saja. Di mana di sini lagi-lagi ya, tentu saja akan semakin hari semakin bertambah ya Bapak Ibu dari update sebelumnya. Kalau kita lihat di sini sudah hampir semuanya 90-an%. Hanya beberapa yang masih kurang ya, dan masih menyisakan BTS yang cukup banyak. Yang sudah selesai ini adalah di Blora, ini ACC cuma 61 dari peserta 62. Jadi sebenarnya sudah selesai ya, ini tidak ada BTS dan tidak ada progres. Kemudian selesai lagi adalah di daerah Kota Tegal ya, ini 33%. Ini adalah 33 peserta saja ya yang sudah selesai. Di samping yang sebelumnya DIY 2 peserta dan di Rembang 4 peserta. Yang lainnya sudah hampir semua ya mendekati, tinggal menyisakan BTS. Kemudian Kanrek 2 juga mengupdate per tanggal 11, ini terbaru, yang mana persentasenya sudah mencapai 67%. Sekali lagi kita lihat persentasenya di sini. Kita lihat yang sudah 100% lagi-lagi Bojonegoro dan Sampang, sedangkan di Magetan sudah 99,46, 99,07 di Blitar, kemudian 97,30 di Jombang, 96,54 di Lamongan, 96,46 di Probolinggo, 96,25 di Tuban, kemudian 95,86 di Nganjuk, 95 ya, 95,66 ini di Probolinggo. Kemudian yang 9523 di Ngawi, 947374 di Madiun, kemudian Lumajang 93, Mojokerto 93, kemudian juga Malang 92, 91 di Jember,
91 juga di Mojokerto, 91 juga di Kediri dan Pasuruan 90. Sedangkan yang lainnya masih di bawah 90%. Kemudian update terbaru yang kita dapatkan di Kandik 4 Makassar ya, ini per tanggal 10 Oktober. Ya, kita lihat di Makassar ini masih sedikit yang usulan, masih banyak yang belum masuk, namun yang sudah dinyatakan 100% ini juga belum ada sepertinya. Namun beberapa usulan yang sudah masuk itu adalah di Donggala 431 dan ACC 256. Kemudian di Toli-Toli belum ada ACC, sudah diusulkan. Morowali sudah diusulkan dan ACC baru 326. Kemudian di Banggau Kepulauan belum ada ACC, sudah diusulkan. Morowali Utara 211 sudah ACC 32. Kemudian 453 di Provinsi Sulawesi Selatan ini sepertinya sudah diusulkan, namun semuanya BTS ya. Kemudian di Wajo 2.700 ACC 400. Kemudian di Bone 4.400 ACC 3.400, cukup banyak ya. Kemudian di Luwu ini sudah di ACC 600 dari 1.800. 621 di Sinjai dari 3.900, 2.300 dari 4.500 di Bulukumba. Kemudian di Bontang baru ACC 379 dari 2.400. Kemudian yang cukup banyak adalah 2.093 dari 5.000-an di Jeneponto, 1.500 dari 4.500 di Kepulauan Selayar. Kemudian yang cukup banyak lagi di Sopeng 1.074 dari 3.500, kemudian 1.400 dari 6.000 di Kota Makassar. Masih banyak ya. Kemudian lagi yang sudah mencapai ribuan adalah 1.953 di Konawe Selatan dari 4.300. Kemudian selanjutnya yang lain belum ada yang mencapai ribuan, namun ini sudah banyak juga yang ACC. Kemudian di Kandik keempat adalah di Kandik 5 Jakarta. Lagi-lagi kita baca persentasenya. Kota Bandar Lampung ya baru 1%, 83 di Metro, 73 di Kuai Kanan, 77 di Tanggamus, 40 di pesisir barat, 85 di Pringsewu, kemudian 69 di Tulang Bawang Barat, 50 di Mesuji, 76 di Pasawaran, 62 di Lampung Utara, 65 di Lampung Selatan, 94% di Lampung Tengah, 70% Lampung Barat. Kemudian 72% di Pontianak, 81% Sintang, 91 Mempawah, 100% ya ini di Bengkayang, 82 di Sanggau, kemudian 54 di Landak, Ketapang 77, 88 Sekadau, Kayang Utara 84, 80 Kuburaya dan 94 di Melawi. Kemudian di terakhir di Kandik 8 ya, ini sudah juga mengupdate per tanggal 9 Oktober. Namun di sini sangat kecil ya Bapak Ibu, kita susah melihatnya. Penetapan SK yang terbanyak saja ya di Barito Selatan yang sudah ada SK, di Kutai Barat 15, Barito Selatan 107, 13 di Kota Waringin Barat. Kemudian ada SK lagi 61 di Kabupaten Tapin. Yang lain masih belum ya. SK lagi di Kapal Pasir sudah ya ini. Kemudian ada 2 SK sudah selesai di 100% di Kutai Timur karena memang 2 orang. Kemudian 1 SK saja di Kota Samarinda ya. Kemudian SK 431 di Kota Balikpapan, ini sudah penantikan ya. Kemudian 1.300 di Kota Bontang ya. Kemudian lagi yang sudah ada SK, ini sudah Tanah Laut kemarin, sudah penyerahan. 134 SK di Balangan, 70 SK di Banjarmasin. Kemudian 188 di Tanah Bumbu. Kemudian habis ya Bapak Ibu untuk Kandik 8. Ini Bapak Ibu yang sudah mengupdate informasi penetapan NIP terbaru paruh waktu. Ya, mari kita simak penjelasan lanjutan dari hasil rakor di Kandik 3. Terkait dengan pengusulan NIP P3K paruh waktu, kebetulan Kabupaten Indramayu masih ada beberapa yang memang belum sempat kita usulkan terkait dengan keterlambatan Dinas Pendidikan menyampaikan data kami. Terkait untuk pengusulan itu, kebetulan ketika kami lihat sudah tidak ada lagi untuk optional TMT 1 Oktober, yang ada hanya 1 November. Mohon kalau boleh diberi untuk pertimbangan kebijakan bahwa jangan sampai ada perbedaan antara 1 Oktober dan 1 November untuk satu instansi yang sama.
karena akan membuat gaduh pada instansi kami. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ada undang-undang administrasi pemerintahan yang mengharamkan antidatir. Nah, kalau secara logika tidak mungkin seseorang itu diangkat logikanya ketika dokumennya belum masuk BKN, sehingga arahan Pak Kepala jelas TMT-nya tanggal berjalan, termasuk P3K yang sekarang belum diusulkan yang tertinggal. Karena amanat Undang-Undang 2020, Undang-Undang 20 2023, tenaga non-ASN harus selesai di Desember 2024, salah satunya dengan P3K. P3K yang penuh waktu, maksud saya, kalau saya sebut P3K berarti penuh waktu, itu masih ada 1-2 yang belum diusulkan kembali ke BKN. Ada yang karena BTS, karena ada yang terlambat, karena ada permasalahan di daerahnya, sehingga baru diusulkan setelah September 2025. Ini TMT-nya juga tanggal berjalan. Kita lebih aman itu, apalagi kalau ada pemeriksaan kinerja atau audit kinerja dari BPK. Pasti akan dipermasalahkan kalau muncul antidatir dan juga berlaku surut.